Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nendet Solihah, NIM 1814208186. Saya di sini perwakilan dari kelompok 9 yang terdiri dari 3 orang, yaitu Aini Rahmayanti, Delia Oktaviani, dan saya sendiri Nendet Solihah. Selanjutnya di sini saya akan menerangkan sedikit tentang makalah kita yang berjudul Pemeriksaan Audit di Lembaga Keuangan Syariah. Yang pertama itu ada konsep dasar pemeriksaan syariah, yang kedua pemeriksaan di bank syariah, yang ketiga prinsip prosedur dan persyaratan pemeriksaan bank syariah, kemudian ada kertas kerja pemeriksaan. Selanjutnya di sini yang pertama yaitu konsep dasar pemeriksaan syariah, yang dimana isinya definisi dan prinsip pemeriksaan syariah. Pemeriksaan syariah yaitu pemeriksaan atas kesesuaian atau kepatuhan suatu lembaga keuangan dalam seluruh aktivitasnya dengan syariah Islam. Pada prinsipnya, Dewan Pengawas Syariah atau DPS harus melengkapi dan membuka akses seluruh catatan, transaksi, dan informasi dari semua sumber termasuk nasihat profesional dan karyawan lembaga keuangan Islam. Jadi di sini DPS itu tidak boleh menutupi hal apapun dari bank syariah. Jadi transparan ya teman-teman. Selanjutnya di sini ada dasar dan tujuan pemeriksaan syariah. Tujuan utamanya yaitu mengusahakan agar yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk merealisasikan tujuan utama tersebut, pemeriksaan atau pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dilakukan. Dasar dan tujuan pemeriksaan syariah yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Jadi semuanya udah ada di dalam peraturan DPS, teman-teman. Selanjutnya di sini ada prosedur pemeriksaan syariah. Yang pertama yaitu prosedur atau tahapan perencanaan pemeriksaan. Yang kedua, melaksanakan prosedur menyiapkan dan mereview kertas kerja yang dilaksanakan. Selanjutnya ada tahap prosedur pemeriksaan syariah, yang dimana isinya terdapat 7. Yang pertama yaitu pemahaman terhadap sikap kehati-hatian, komitmen, kesesuaian fungsi pengawas yang diterapkan, melakukan review terhadap kontrak atau persetujuan, memastikan transaksi yang dilakukan selama tahun itu, kemudian memeriksa informasi dan laporan, dan yang keenam melakukan konsultasi koordinasi dengan penasihat, yang terakhir melakukan diskusi dengan manajemen perusahaan. Dan selanjutnya ini yang kedua yaitu pemeriksaan di bank syariah. Makna pemeriksaan di bank syariah. Pemeriksaan terhadap bank dimaksudkan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi bank, termasuk risiko yang mungkin akan memengaruhi bank. Pada pasal 2 huruf A disebutkan pemeriksaan terhadap bank terdiri dari pemeriksaan secara berkala dan pemeriksaan setiap waktu. Apabila diperlukan, pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat 1 meliputi pemeriksaan terhadap aspek-aspek kegiatan usaha bank, termasuk sarana pendukungnya dan hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan bank. Selanjutnya di sini ada persyaratan pemeriksaan. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/6/PBI/2000 yang ditetapkan pada tanggal 21 Februari 2000 tentang persyaratan dan tata cara iksaan. Pasal 31 menjelaskan Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Pasal 31A menyebutkan Bank Indonesia dapat menugaskan akuntan publik untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan terhadap bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 31. Pasal 33 yaitu yang berisi tentang A. Laporan pemeriksaan bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 dan pasal 31A bersifat rahasia. B. Persyaratan dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 dan pasal 31A ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Selanjutnya, ada tujuan pemeriksaan pada bank syariah. A. Tujuan pemeriksaan terhadap lembaga bank. Yang pertama, memperoleh gambaran menyeluruh tentang perkembangan usaha dan keadaan keuangan bank. Yang kedua, mendapatkan keyakinan atas kebenaran laporan yang disampaikan. Yang ketiga, memastikan kepatuhan bank terhadap peraturan Bank Indonesia. Dan yang terakhir, meneliti kebenaran atas dugaan adanya transaksi. Kemudian yang B, tujuan audit kas bank dan setara kas. Yang pertama, memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas kas dan setara kas serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dan bank. Yang kedua, memeriksa apakah saldo kas dan setara kas yang ada di neraca per tanggal neraca betul-betul ada dan dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga, memeriksa apakah ada pembatasan untuk penggunaan kas dan setara kas. Kemudian yang keempat, memeriksa seandainya ada saldo kas dan setara kas dalam valuta asing, apakah saldo tersebut sudah dikonversikan terhadap rupiah dengan menggunakan kurs dengan Bank Indonesia pada tanggal neraca dan apakah selisih kurs yang terjadi sudah dibebankan atau dikreditkan ke laba rugi tahun berjalan. Kemudian yang kelima, memeriksa apakah penyajiannya neraca sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Nah, selanjutnya di sini ada tata cara pemeriksaan. A. Isi terms of reference pemeriksaan. Yang pertama, tujuan dan ruang lingkup pemeriksaan. Jangka waktu pelaksanaan, penyusunan laporan hasil pemeriksaan, teknik dan etika pemeriksaan, jumlah dan kualifikasi tenaga pemeriksa yang digunakan, kerahasiaan pemeriksaan, dan yang terakhir kertas kerja pemeriksaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Rahmayanti, mahasiswi Perbankan Syariah E semester 6. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya disampaikan oleh rekan saya yang bernama Nenden Solihah. Materi selanjutnya yaitu alur pemeriksaan. Dalam alur pemeriksaan ini meliputi beberapa tahap. Yang pertama, tim pemeriksaan wajib menyerahkan surat instruksi pemeriksaan dari Bank Indonesia kepada pihak-pihak yang diperiksa. Yang kedua, bank dan kantor perwakilan bank asing wajib menolak tim pemeriksaan. Yang ketiga, sebelum akhir pemeriksaan, tim pemeriksa wajib melakukan konfirmasi dengan pimpinan bank, pemimpin kantor perwakilan bank asing atas hasil yang diperiksa. Yang keempat, apabila setelah proses konfirmasi masih terdapat perbedaan pendapat, pimpinan bank, pemimpin kantor perwakilan bank asing dapat mengajukan pemeriksaan. Yang kelima, setelah proses pemeriksaan berakhir, tim pemeriksa menyusun penjelasan secara tertulis kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah berakhirnya proses laporan hasil pemeriksaan. Yang keenam, Bank Indonesia menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada bank atau kantor perwakilan bank asing. Yang ketujuh, laporan hasil pemeriksaan bersifat rahasia. Yang kedelapan, penggunaan laporan hasil pemeriksaan oleh pihak-pihak di luar bank harus dikonsultasikan dan memperoleh persetujuan. Terlebih pegawai dahulu harus dari Bank Indonesia. Yang kesembilan, bank dan kantor perwakilan bank asing wajib melakukan langkah-langkah perbaikan atau penyempurnaan. Dan yang terakhir, apabila dipandang perlu, Bank Indonesia dapat memperlakukan pemeriksaan untuk memastikan kebenaran laporan hasil perbaikan. Baik, di sini selanjutnya yaitu ada prinsip syariah. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan nasabah untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariat. Antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip mudharabah atau bagi hasil, pembiayaan berdasarkan prinsip musyarakah atau prinsip penyertaan modal, prinsip murabahah atau jual beli barang dengan memperoleh keuntungan, dan prinsip ijaroh atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan. Selanjutnya yaitu ada fungsi dan wewenang Dewan Pengawasan Syariah.
Secara umum, perbankan syariah diawasi oleh Bank Indonesia dalam kedudukannya sebagai bank sentral, dan secara khusus pengawasannya dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah. Pembentukan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan Peraturan Bank Indonesia. Peran utama ulama dalam DPS adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan. Di sini adapun wewenang DPS adalah yang pertama yaitu memberikan pedoman secara garis besar tentang aspek syariah dari operasional Bank Islam, baik penyerahan dana, penyaluran dana maupun kegiatan-kegiatan bank lainnya. Selanjutnya yaitu ada mengadakan perbaikan terhadap suatu produk bank Islam yang telah atau sedang berjalan. Selanjutnya itu ada pihak-pihak yang diperiksa. Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap yang pertama yaitu ada bank atau kantor perwakilan bank asing. Terus selanjutnya ada dalam melakukan pemeriksaan terhadap Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap yang pertama itu ada perusahaan induk dari bank, yang kedua perusahaan anak dari bank, yang ketiga yaitu pihak terkait dengan bank, selanjutnya pihak terafiliasi dengan bank, yang terakhir itu ada debitur bank. Selanjutnya yaitu ada persyaratan pihak-pihak yang memeriksa. Di sini ada beberapa persyaratan bagi pihak-pihak yang memeriksa, yaitu yang pertama ada pihak lain yang dapat melakukan pemeriksaan harus berbentuk badan. Yang kedua yaitu pemeriksaan dilakukan oleh tim pemeriksa yang sekurang-kurangnya terdiri dari 2 orang. Yang terakhir yaitu tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat terdiri dari yang pertama ada pegawai Bank Indonesia yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan, yang kedua ada pihak lain yang ditugaskan Bank Indonesia, yang terakhir yaitu ada gabungan antara pegawai Bank Indonesia dari pihak lain. Selanjutnya yaitu ada pemeriksaan oleh pihak asing. Pemeriksaan terhadap kantor cabang bank asing oleh otoritas pengawas bank di negara asal atau yang mewakili otoritas pengawas bank di negara asal kantor pusat bank yang bersangkutan hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari Bank Indonesia. Terus pemeriksaan terhadap kantor cabang bank asing di Indonesia yang dilakukan oleh pemeriksa internal atau kantor akuntan publik yang ditugaskan kantor pusat bank yang bersangkutan wajib diberitahukan terlebih dahulu kepada bank. Materi selanjutnya yaitu komunikasi antara kantor akuntan publik, Dewan Pengawas Syariah atau DPS, dan Bank Indonesia. Yang A, akuntan publik dapat meminta informasi dari Bank Indonesia mengenai kondisi bank yang diaudit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit. Selain itu, Bank Indonesia dapat meminta informasi dari kantor akuntan publik dan akuntan publik meskipun perjanjian kerja antara akuntan publik dan bank telah berakhir. Yang B, bank harus memberikan kesempatan kepada Bank Indonesia agar dapat memiliki akses informasi langsung terhadap kantor akuntan publik dan akuntan publik. Dalam hal Bank Indonesia menganggap bahwa hal tersebut untuk melindungi integritas keuangan. Yang C, dalam hal adanya perjanjian kerjasama antar bank dengan pihak luar. Yang D, akuntan publik sebelum menerbitkan laporan audit atas laporan keuangan, bank wajib memperoleh pendapat dari Dewan Pengawas Syariah atau DPS mengenai ketaatan bank terhadap pelaksanaan prinsip syariah. Dan yang terakhir, apabila dalam pelaksanaan audit, akuntan publik menemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keuangan dan perbankan, serta keadaan dan perkiraan keadaan yang dapat membahayakan keberlangsungan usaha bank, akuntan publik wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 7 hari sejak ditemukan. Materi selanjutnya yaitu ada sanksi dan penegakannya terhadap bank syariah. Yang pertama ada sanksi terhadap akuntan publik. Sanksi terhadap akuntan publik ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, tidak memberitahukan temuan pelanggaran, sebagaimana yang dimaksud dalam butir 2.2h dan atau angka 3.5 kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keuangan dan perbankan,
atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan keberlangsungan usaha bank. Yang kedua, tidak menyampaikan tembusan. Laporan keuangan yang telah diaudit atau audit report kepada Bank Indonesia yang disertai dengan surat komentar atau management letter selambat-lambatnya 4 bulan setelah tahun buku. Yang ketiga, tidak memenuhi ketentuan rahasia bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Selanjutnya ada penegakan bank oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia dapat menegakkan sanksi berupa yang pertama, pemutusan hubungan kerja secara sepihak tanpa ganti rugi. Yang kedua, penetapan denda sebesar biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian tugas oleh pihak lain. Yang ketiga, merekomendasikan pencabutan atau pembatalan izin usaha kepada instansi yang berwenang. Dan yang terakhir, akuntan publik dikeluarkan dari daftar akuntan yang tercatat di Bank Indonesia. Selanjutnya ada implikasi dari sanksi Bank Indonesia. Apabila setelah diberikan peringatan tertulis tetap tidak memenuhi ketentuan, Bank Indonesia dapat menegakkan sanksi administratif berupa yang pertama, pemberhentian Dewan Komisaris atau direksi dan pengangkatan pengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham mengangkat pengganti tetap. Yang kedua, peninjauan kembali persetujuan Bank Indonesia atas pengangkatan pimpinan kantor cabang bank asing atau pimpinan kantor perwakilan bank asing. Yang ketiga, mencantumkan kembali daftar orang tercela di bidang perbankan. Yang keempat, merekomendasikan pencabutan atau pembatalan izin usaha oleh instansi yang berwenang. Dan yang terakhir, pihak lain yang dipilih oleh Bank Indonesia dinilai tidak melaksanakan tugas sesuai dengan syarat perintah kerja Terms of Reference akan diberikan peringatan tertulis oleh Bank Indonesia. Setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 2 kali dalam tenggang waktu 3 hari, namun pihak lain tetap tidak memenuhi. Sub materi terakhir yaitu ada kertas kerja pemeriksaan. Apa sih yang dimaksud dengan kertas kerja pemeriksaan? Kertas kerja pemeriksaan yaitu sebuah berkas yang dikumpulkan oleh auditor yang menjalankan pemeriksaan yang berasal dari pihak klien, pihak ketiga, dan analisis yang dibuat auditor. Kertas kerja pemeriksaan merupakan dokumen auditor atas prosedur pemeriksaan yang dilakukan, tes-tes yang diadakan, informasi-informasi yang didapat, dan kesimpulan yang dibuat atas pemeriksaan, analisis, rencana pemeriksaan, rincian, pos neraca, laba rugi, dan lain sebagainya. Tujuan pembuatan kertas kerja pemeriksaan. Ada beberapa tujuan diantaranya yaitu yang pertama, mendukung pendapat auditor atas laporan keuangan auditnya. Yang kedua, menguatkan simpulan-simpulan auditor dan kompetensi auditnya. Yang ketiga, mengordinasi dan mengorganisasi semua tahap audit. Dan yang terakhir, memberikan pedoman dalam audit berikutnya. Adapun kriteria kertas kerja pemeriksaan. Yang pertama yaitu harus mempunyai tujuan. Yang kedua, tidak menulis kembali kertas kerja pemeriksaan karena akan membuang-buang waktu dan dikhawatirkan akan salah menyalin. Yang ketiga, harus dijelaskan prosedur audit menggunakan audit tick mark. Dan yang keempat, harus diparaf oleh pembuat dan mereview working paper. Yang kelima, kertas kerja harus rapih, jelas, bersih, dan menggunakan bahasa yang baik. Dan yang terakhir, pada muka file harus dimasukkan daftar isi dan indeks kertas kerja pemeriksaan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan dan menyimak video yang kami buat. Jika ada pertanyaan, silahkan ajukan di kolom komentar. Kami, kelompok 9 Auditing Perbankan Syariah semester 6, pamit undur diri.
Semoga materi yang kami sampaikan tadi dapat berguna, bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.